Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, good morning. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar IPS ya. Materinya yaitu tentang upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Let's go. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Belanda yang datang kembali bersama sekutu belum bisa menerima kemerdekaan Indonesia dengan alasan ingin membebaskan tawanan perang. Belanda justru berusaha menjajah kembali Indonesia. Akhirnya muncul perlawanan rakyat di berbagai daerah ya. Jadi rakyat berusaha mengupayakan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, lewat perjuangan fisik atau perang terbuka. Yang kedua, lewat diplomasi atau perundingan dan perjanjian. Oke, yang pertama perjuangan fisik. Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Tentara sekutu menyerbu penjara Kalisosok untuk membebaskan tawanan perang. Tentara sekutu meminta rakyat menyerahkan senjatanya. Rakyat menolak dan terjadilah pertempuran yang dipimpin oleh Bung Tomo. Rakyat Surabaya bertekad mempertahankan kota Surabaya sampai titik darah penghabisan. Kemudian selanjutnya ada pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Battle mendarat di Semarang. Dan terjadi pertempuran antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat dengan pasukan sekutu. Insiden tersebut terhenti setelah Soekarno dan Brigadir Battle melakukan perundingan. Namun, ternyata pihak sekutu mengingkari janji. Pada tanggal 12 Desember 1945, pertempuran berkobar di Ambarawa yang dipimpin oleh Kolonel Sudirman langsung melakukan pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung. Setelah bertempur selama 4 hari, pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa. Selanjutnya ada peristiwa Bandung Lautan Api. Tentara sekutu bersama Nica memasuki kota Bandung dan berhasil menguasai Bandung bagian utara. Pada tanggal 23 Maret 1946, sekutu mengeluarkan peringatan agar Bandung bagian selatan juga harus dikosongkan. Demi keselamatan rakyat dan kepentingan politik yang dipimpin oleh Kolonel Ahmad Nasution, para pejuang menuruti perintah. Tapi sebelum meninggalkan kota Bandung, mereka membumi hanguskan kota Bandung bagian selatan. Kemudian peristiwa itu disebut juga dengan peristiwa Bandung Lautan Api. Selanjutnya yaitu perjanjian Roem-Royem yang terjadi pada tanggal 14 April 1949 sampai dengan 7 Mei 1949. Perjanjian ini dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi yaitu Muhammad Roem dan Herman van Royen. Hasil pertemuannya yaitu
Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMB. Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Kemudian, Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Selanjutnya yaitu perjuangan secara diplomasi. Yang pertama ada Perjanjian Linggajati. Perundingan antara Indonesia dan Belanda dibuat di Linggajati, Jawa Barat dan ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947. Hasil perundingannya yaitu Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau Persemakmuran. Nah, selanjutnya anak-anak, adanya pelanggaran perjanjian. Pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus, ya. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal H.J. Van Hoek akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Pada tanggal 21 Juli 1947, meletuslah atau muncullah agresi militer Belanda I. Nah, selanjutnya anak-anak yaitu Perjanjian Renville ya, yang berlangsung dari tanggal 8 Desember 1947 sampai dengan 17 Januari 1948. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat, yaitu USS Renville, yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priuk, ya, Jakarta. Perundingan ini ditengahi oleh Komisi Tiga Negara atau KTN, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Hasil perundingannya yaitu Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Kemudian TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Selanjutnya anak-anak, yang terakhir ada Konferensi Meja Bundar atau KMB yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai dengan 2 November 1949. Hasil dari Konferensi Meja Bundar atau KMB yaitu Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. Kemudian status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Kemudian akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Kemudian, pengambil alihan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat atau RIS. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran hari ini ya. Mudah-mudahan kalian paham ya dengan penjelasan yang tadi ya. Biar lebih pahamnya silahkan kalian cari referensi lain dengan mencari informasi dari internet atau yang lainnya ya. Nah, untuk tugasnya kalian
Tulis materinya menggunakan tulisan tegak bersambung rapi ya. Kemudian fotokan ke wali kelasnya ya. Sampai jumpa, dadah.